Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad, ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti waslimu jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad, ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang.
Itu malam dan siang apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu, atau malam purnama gitu, atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan, karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat, sekian baca solawat, dikit-dikit solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri teman-teman saya sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget, fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah solawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca solawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat solawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Solawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja solawat bukan asal solawat. Maksudnya gimana Ustazah? Solawat bukan asal solawat. Solawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Solawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Solawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Solawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal solawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Enggak gitu. Solawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah salawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya.
Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. Satu, sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala al-habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad, amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman, salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal, saya bilang kenapa salawat itu pasti diterima sama Allah. Beliau memberikan ibarat, kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah.
Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampenya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya, tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak, susah banget, kita padahal mau bikin maulid nih, sian nanti sudah 5 susah masuknya, misal gitu kan. Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, habisnya dibaca, bakalannya dibales, iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni, nggak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat ya. Ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad.
fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima salawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan salawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan solawat kepadanya, sehingga solawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca solawat tersebut. Makanya saya sering solawatan, saya senang solawatan, saya senang solawatan, saya senang hadir majelis maulid, saya senang baca maulid, saya senang qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kayaknya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya nggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya sholawat, alhamdulillah. Ada dalil nggak tuh Ustazah sampai sholawat itu semuanya diterima sama Allah tuh? Dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada, saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti sholawat. Lah, serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan anti maulid. Ya, saya dengarnya kesian bener, kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah sholawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca sholawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan sholawat kepadanya, yang disolawatinnya yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan salawat padaku, akhirilah doa kalian dengan salawat padaku, karena sesungguhnya salawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa solawatan dulu, ntar abis doa juga solawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah SWT. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai nggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai nggak ada fadilah lain nih, nggak ada, solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah, saya mau kerjain. Karena nggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sholatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Nggak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin.
kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita Bu, baca apaan, yang kita inget apaan. Habis dibukain pintu diomongin, iya nih mau ngundang tetangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya nanti hari Minggu jam 8 pagi. Iya ada pengajian, undang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan sama tuh tamu, kita dengar semua. Sampai udah mikir mau ngamplop berapa enaknya ya, panjang bener. Betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik. Ustazah kok tahu? Iya, nah saya juga gitu. Sholat kita masih bising, sholat kita masih berisik. Rasanya masih belum pantas sholat kita ini untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya sholat kita ini untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita ini belum layak diterima, bagaimana mungkin untuk dibalas? Diterima aja masih belum pantas. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanallah, salah la tahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra. Salat yang hati kamu nggak hadir di dalamnya lebih mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Gimana nih modelannya? Gak bisa kita andalkan sholat kita, meskipun tentu saja kita tetap harus sholat. Jangan tinggal sholat. Ninggal sholat tuh kayak lagi gunting-guntingin tali yang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita nih sama Allah dikasih banyak tali nih. Kamu kalau berani-berani ninggal sholat tuh kayak lagi guntingin tali. Sekali kerjain, cret, putus. Sekali lagi cet, putus. Ada beberapa tali, udah tuh ninggalin sholat beberapa kali dengan kesengajaan, dengan pengetahuan, sangat sulit untuk menyambungkan dirimu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang non muslim adalah urusan sholat. Jadi itu fadilahnya solawat. Jadi amal ibadah yang akan diterima Allah. Yang kedua, solawat itu fadilahnya teman-teman sekalian menjadikanmu lebih mungkin dikenal sama Nabi Muhammad. Ini kalau buat saya penting banget. Jadi seseorang dikenal sama Nabi Muhammad. Ibu, kata orang nih saya terkenal. Diam semua. Kata orang saya terkenal. Seenggaknya follower saya lebih banyak lah daripada ibu-ibu. Ya kan begitu? Seenggaknya yang dengerin kajian-kajian saya lebih banyak lah daripada yang dengerin ibu-ibu di rumah. Tapi ya Bu, kalau saya pikir-pikirin, sebenarnya dikenali sama siapapun itu enggak jadi manfaat kalau saya tidak dikenal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana ibu-ibu, andai enggak ada siapapun mengenal dirimu Bu, kayak tetangga aja mau ngawinin kamu nggak diundang, misal andai nih saudara kita sendiri kenal tapi kayak nggak mau kenal gitu, andai nggak banyak orang kenal sama kita gitu kan, karena ya kita bukan sesiapa, misalnya gitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, itu Bu enggak cukup berpengaruh bagi dunia akhiratmu, bagi dunia terutama bagi akhiratmu, jika meski tidak banyak orang mengenalmu
akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalmu. Saya sering bercerita tentang Zarqa, seorang perempuan, enggak ada siapapun kenal. Tetangga-tetangganya kenal juga gitu aja, enggak ada yang sayang gitu, enggak ada yang cinta gitu kan, enggak ada yang perhatian gitu, juga biasa aja. Perempuan paruh baya, nggak punya sesiapa, tinggal sebatang kara di rumah. Mau bikin baik sama orang, ngasih sedekah sama orang juga nggak punya duit banyak-banyak gitu, buat hari-hari sendiri aja gitu. Akan tetapi satu hari Islam masuk ke dalam hatinya, membuat Zarqa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hatinya penuh cinta kepada baginda Nabi. Satu hari Zarqa kangen gitu sama Nabi. Ya Allah, masuk Islam dah tua-tuaan gini ya, jalan susah. Tapi masa sih saya nih di dunia tinggal sezaman sama Nabi Muhammad, tapi saya nggak bisa sering-sering ketemu sama Nabi. Paksain aja dah, bismillah dah. Keluar dari rumahnya bu, jalan aja terus berjam-jam sampai ke Madinah. Di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, masjidnya Nabi, duduk nungguin Nabi. Mau ngetuk pintu nggak sopan, berasa nggak adab, nggak akhlak, ngetuk rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Nungguin di luar di masjid. Sambilan nungguin dilihat ada sampah, ada kotoran-kotoran di sekitar masjidnya Nabi. Di lantainya kan tanah, dindingnya juga bukan sesuatu yang ini gitu, nggak dicat juga gitu kan. Akhirnya diambilin sampah-sampah tersebut, dibersihin masjid Nabi Muhammad, disapuin nama dia masjid Nabi. Dia melakukan itu bukan karena apaan sih nih orang-orang nih masjidnya dibiarin kotor, astagfirullah, nggak gitu. Tapi dia melakukan itu bukan sambil ngomelin orang-orang yang buang sampah sembarangan, akan tetapi karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, disamperin bu sama Nabi Muhammad, karena Nabi itu urusannya urusan hati. Jadi kamu kalau kepengen dikenalin sama Nabi, bukan dengan wah ada maulid Nabi nih saya harus duduk paling depan, enggak. Urusan sama Nabi itu urusan hati. Urusan sama Nabi urusan rasa, bagaimana kamu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pula lah Nabi Muhammad kepadamu. Kamu sering merasa rindu sama Nabi, Nabi juga rindu sama kamu. Kamu sering ingat sama Nabi Muhammad, Nabi juga sering ingat sama kamu. Tapi kalau kamu lupa sama Nabi Muhammad, kalaupun lagi dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, bosen Nabi Muhammad mulu yang diceritain, astagfirullah. Atau kamu baru ingat sama Nabi Muhammad di saat-saat seperti ini, pas udah pulang ke rumah, mikirin urusan tagihan listrik, mikirin urusan makan siang, makan malam, harus masak apa, sampai Nabi Muhammad nggak pernah lagi ada di pikiran kamu. Kalau seperti itu jangan salahkan siapa-siapa. Jika kamu pun juga menjadi seseorang yang dianggap lalu saja oleh Nabi Muhammad, nggak dikenali secara khusus. Nabi Muhammad kenal sama semua umatnya, betul, tapi dikenali secara umum. Pengen dikenali secara khusus, nih dia nih caranya. Zarqa bu disamperin sama Nabi Muhammad, hatinya punya rasa cinta, khidmah sama Nabi Muhammad alaihissalam. Samperin sama Nabi, tanyain, Bu, dari mana? Saya nggak pernah lihat ibu selama ini. Saya dari kampung saya, Rasul. Sebutin nama kampungnya, misalnya gitu. Apa tuh tadi?
Soreang. Nah, itu. Jambu. Dari Jambu. Kamu dari mana? Dari Jambu. Berasa ulet ya? Keluar dari Jambu. Saudara sekalian, Nabi kemudian bilang, dia bilang nih si Zarqa, nama saya Zarqa Rasul, saya dari kampung. Oh, datang ke sini naik jalan kaki Rasul. Wah, kesini mau nyapu? Enggak Rasul, ingin bertemu denganmu, tapi betulan aja Rasul sambilan nungguin sambil nyapu. Oh, makasih ya Bu ya, makasih. Didoain sama Nabi Muhammad. Waduh, Zarqa girang, seneng banget. Senang banget. Makasih Rasul pulang. Tuh, penuh hatinya dengan rasa cinta. Penuh hatinya dengan rasa rindu pulang. Berapa hari kemudian, aduh datang kangen lagi nih. Kuota cinta yang udah asalnya penuh, habis lagi nih. Berangkat lagi, kali ini niat. Bawa sapu, bawa lap, nyapuin rumah masjid Nabi, nyapuin, bersihin barang-barang di tempat Nabi. Terus begitu berkali-kali. Satu waktu Nabi Muhammad kehilangan dia. Kok lama nggak pernah kelihatan. Habis selesai sholat Nabi Muhammad berdiri. Kata Nabi Muhammad, man minkum ra'a Zarqa. Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Itu sahabat saling toleh menolong. Zarqa siapa sih? Zarqa siapa sih? Kagak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tapi Nabi Muhammad kenal. Dan itu cukup. Andai itu terjadi kepada saya, andai tak ada sesiapa pun kenal, tapi Nabi Muhammad mengenal saya, itu cukup. Saya harus sampaikan kepadamu ibu-ibu, adik-adik, teman-temanku, saudariku sekalian, andai di dunia ini tak ada banyak orang yang mau kenal denganmu, tapi Nabi Muhammad kenal denganmu, itu cukup untukmu. Kayak Zarqa nih, sahabat pada toleh-toleh, siapa sih Zarqa? Siapa sih Zarqa? Nabi Muhammad bilang, itu loh Zarqa yang suka datang terus nyapu-nyapu masjid kita. Oh, itu Zarqa namanya. Nggak pada tahu, karena nganggap lalu aja, sambil lalu aja liatnya. Minkum ra'a Zarqa. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Ada sahabat belakang angkat tangan. Ya Rasulullah, kalau yang itu kayaknya saya tahu deh Rasul. Dia tetangga walaupun agak jauh dari saya, tapi ya masih sekampung sama saya Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana keadaannya? Sudah lama nggak lihat dia, apakah dia sakit? Innaha matat ya Rasulullah, dia udah meninggal dunia wahai Rasul. Merah padam muka Nabi Muhammad karena marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu nggak ngabarin saya waktu Zarqa meninggal? Saya kepengen nyolatin dia. Sahabat itu bilang, edir nih ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul, rumahnya jauh dan saya nggak tahu bahwa engkau kenal sama dia. Masuk di akal juga kan alasannya. Dan Nabi memang menerima alasan dari seseorang ketika dia berbuat kesalahan-kesalahan. Kata Nabi, kamu tahu kuburnya? Tahu Rasul? Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu tunjukin saya di mana kuburnya, saya akan mensolati dia dari depan kuburnya. Bu, Nabi berdiri, sahabat ini berdiri, sahabat-sahabat semasjid berdiri. Mereka ikut semuanya jalan barengan sama Nabi berjam-jam jauhnya, hanya untuk Nabi Muhammad mensolati seorang perempuan yang bahkan tidak ada sesiapa pun yang mengenal dia. Bu, orang kalau disolatin sama Nabi, kebayang kayak apa nikmat kuburnya.
Orang kalau di dunianya dicari menabi kayak begini, di akhiratnya pasti dicari menabi. Orang kalau dicari sama Nabi Muhammad di akhirat, kelar semua urusan, beres semua urusan, hisab, adab lewat semuanya, dicari sama Nabi Muhammad. Manusia yang dikasih Allah bisa pegang kunci surga. Kunci surga itu Nabi Muhammad yang pegang. Jadi ibu-ibu sekalian, kamu belajarlah, berusahalah buat jadi orang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Salah satunya adalah dengan bersolawat. Saya dapat satu cerita dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Kata Habib Umar, ada seseorang satu malam bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang dai, seorang ulama, seorang yang banyak dengarkan orang. Satu waktu dia bermimpi, dia lagi ada di depan pintu rumahnya, kemudian dia lihat Nabi Muhammad lewat. Dia panggil, "Ya Rasulullah." Nabinya nggak noleh, jalan aja terus. Kebangun dari tidurnya, seneng impi Nabi, tapi sedih karena dalam mimpinya Nabi Muhammad tidak menoleh kepadanya. Besok harinya dia datang kepada gurunya. Walaupun ulama kan punya guru, malah kita curiga kalau ada ulama nggak punya guru. Nih ilmunya nyambungnya kemana? Nah, ilmu yang benar itu pasti punya sambungan. Ilmu kita nih, ilmu dari Nabi Muhammad, itu pasti ada sambungannya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gurunya nyambung ke gurunya, gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang kepada gurunya, "Ya Syekh, ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Syekh, tadi malam nih saya ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat depan saya, fanadaituhu, saya panggil Nabi Muhammad, falam yujibni, tapi Nabi Muhammad tidak menjawab panggilan saya. Sedih banget saya, Syekh. Kenapa ya Nabi Muhammad gak noleh saya panggil-panggil? Syekhnya bilang, fa innahu lam ya'rifka ba'd. Nabi gak mau noleh sama kamu karena Nabi Muhammad gak cukup kenal sama kamu. Gimana cara saya biar dikenali sama Nabi Muhammad? Syekh tersebut menjawab, akfir minas salati alaih, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Baik Syekh. Jadi murid nih, dikasih tahu sekali langsung kerjain. Tiap hari baca salawat. Selain agar dia jadi tambah dekat, tambah kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca sholawat bukan biar tanah cepat laku. Dia baca sholawat bukan karena bosan menjomblo biar jodoh cepat datang. Bukan. Dia baca sholawat hanya karena ingin semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad. Tuh cobain. Kamu kalau baca sholawat gak usah ada niat-niatan yang lain. Sholawat biar dicinta sama suami lah. Kamu baca sholawat itu mestinya biar dicinta sama Nabi, bukan biar dicinta sama orang lain. Itu kan kayak mendekati seseorang padahal pengen dicinta sama orang lain, kan aneh. Kalau kamu pengen dicintanya sama orang lain, ya udah deketinnya dia dah, bukan deketin Nabi gitu, kayak semacam agak kurang adab ya pada Nabi Muhammad alaihissalam. Dia banyak baca sholawat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena segala sesuatu tuh nggak instan. Beberapa waktu yang cukup lama dia kembali bermimpi Nabi besar Muhammad. Mimpinya persis sama tuh kayak yang tadi.
Dia lihat Nabi Muhammad lewat di depannya. Dipanggil Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah." Nabi berhenti, noleh dengan seluruh tubuhnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Nabi Muhammad menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dalam mimpinya dia sekalian nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, dulu saya bermimpi yang sama denganmu wahai Rasul, sama dengan sekarang wahai Rasul. Aku memanggilmu akan tapi engkau tidak menjawab panggilanku." Nabi Muhammad mengatakan, "Dzakal yaum lam a'rifka ba'd." Hari itu saya belum cukup mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya, tatkala kamu banyak membaca salawat kepadaku, sirtu arifuk, sekarang aku jadi kenal denganmu. Enak bener. Mau baca salawatan? Banyak-banyak. Kapan mulainya? Maksud saya dalam hari-hari kamu tuh. Minggu depan mulainya, hari ini insya Allah ya. Sehingga sekalian saya muliakan tuh salawat fadilahnya. Pertama, amal yang pasti diijabah, amal yang pasti diterima. Yang kedua, banyak baca salawat membuat kamu kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nih, sampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yang ketiganya adalah menjadikan dosa-dosa terampuni dan menjadikan kesusahan-kesusahan diangkat Allah SWT. Jadi ini 3 dan 4 ya. Dosa diampuni, kesusahan-kesusahan diangkat Allah Ta'ala. Seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak." Wahai Rasul, saya senang banget baca salawat kepadamu. Berapa dari salawatku yang aku hadiahkan untukmu? Nah, ini ada beda pentafsiran. Ada tafsir yang mengatakan dari salawat tersebut yang banyak itu berapa yang saya hadiahkan untukmu gitu. Atau tafsir yang lain, saya senang menggunakan waktu luang bersolawat padamu. Berapa dari waktu luang saya gunakan bersolawat padamu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Dia bilang, kalau gitu Rasul 1/3, 1/4 dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fathuluth. Kalau gitu 1/3 deh Rasul. 1/3 dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fanisif. Kalau gitu 1/2. Setengah wahai Rasul, setengah dari solawat saya hadiahkan untukmu, atau setengah dari waktu luang saya gunakan bersolawat padamu. Bagus, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 2/3 dari Rasul, dari solawat saya hadiahkan untukmu. Bagus, kata Nabi. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan falkul. Kalau emang kayak gitu semua aja di Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan untukmu, atau semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, nih dengerin, buat yang banyak baca solawatnya, dengerin, buat yang selalu bersolawat pada Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad kepada yang banyak baca solawatnya, idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Kalau begitu maka akan terangkatlah seluruh bebanmu, akan diangkatlah seluruh kesusahanmu, wa tughfar dzambuk, akan diampunilah seluruh dosa-dosamu. Kamu kalau banyak baca sholawatnya, susah-susahmu bakal hilang. Kamu kalau banyak baca sholawatnya, dosa-dosamu akan diampuni. Enak apa enggak enak? Enak. Enak banget tapi enak aja?
Enak banget. Tuh, banyakin baca sholawat. Yang berikutnya, keberapa nih? Kelima. Saudara sekalian saya muliakan, orang kalau banyak baca sholawatnya, ini juga enak banget nih. Tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Orang kalau banyak baca sholawatnya, tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang terdekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Dekat tempatnya di akhirat. Dan andai kamu tahu betapa dekat tempat dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah harapan setiap orang, bahkan para nabi sekalipun. Andai kamu tahu bahwa dekat tempat dengan Nabi Muhammad adalah harapan bahkan para malaikat sekalipun, harapan para bidadari-bidadari, harapan dari para wali-wali, semua berharap kepengen tempatnya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Di dunia nih nggak terlalu kelihatan bedanya, orang dekat sama Nabi Muhammad, orang jauh sama Nabi Muhammad nggak terlalu kelihatan bedanya, nggak terlalu kelihatan. Saya nggak bisa bilang bahwa yang di depan nih paling dekat sama Nabi Muhammad, nggak ada, nggak ada. Bisa jadi yang duduk di bawah pohon, noh. Bisa jadi yang kalau mau ngelihat saya harus pakai berdiri dulu, no, yang di belakang sana tuh. Bisa jadi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang paling dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad di akhirat, dan itu adalah harapan semua orang, adalah yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jadi orang yang gak nyesel di akhirat dengan dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah. Ibu saya sekalian, yang terakhir saya mau sampaikan sebagai salah satu fadilah besar kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersihnya hati. Ibu nggak susah apa ngadepin hati yang kotor? Bukan hati orang, Bu, hati kita sendiri. Ya Allah, ya Allah. Ketemu sama si itu, pikiran langsungnya, ih, orang itu ya. Sama si itu nggak cocok karena ngerasa diri dizolimi. Ketemu sama si itu nggak demen, dia punya utang nggak bayar-bayar. Ketemu sama yang itu nggak enak karena dia, ayo aja. Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu bermasalah sama satu orang, bisa jadi yang bermasalah kamu atau yang bermasalah dia. Tapi kalau kamu bermasalah sama semua orang, dipastikan yang bermasalah adalah dirimu sendiri. Bisa-bisanya sama saudara nggak akuran, sama suami beranteman mulu, sama anak-anak juga anak-anak berasa, sama anak-anak juga anak-anak berasa nggak dekat. Kemudian lagi sama tetangga pada sebel, tua nggak akuran. Masya Allah, Masya Allah. Yang bermasalah dirimu, Kenapa sih saya udah baik kayak begini, tapi semua orang musuhin saya? Kagak baik. Kalau kamu baik nggak bakal dimusuhin sama semua orang, kan begitu. Kalau kamu baik nggak bakalan dihindarin sama semua orang. So itu sekalian saya muliakan, memang menghadapi itu saya udah lihat, sering ditanya, Ustazah ini kan dakwah, siapa yang paling sulit dihadapi? Diri sendiri. Gak ada yang sulit saya hadapi lebih daripada
diri sendiri. Diri sendiri yang paling sulit kita hadapi. Makanya katanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, siapa yang bisa mencari kedamaian dalam dirinya, siapa yang sudah selesai menghadapi dirinya, dia akan mampu menghadapi siapapun. Itu yang diminta Sayyidina Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa, ketika diminta untuk menghadapi Fir'aun, yang beliau minta sebagai bekal adalah kemampuan menghadapi diri sendiri yang bersumber dari hati yang lapang. Karenanya begitu diminta untuk menghadapi Fir'aun, yang diminta oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Jadi yang diminta sama Nabi Musa bukan yang siapkan peralatan ya Allah buat saya, ya Allah siapkan mukjizat-mukjizatku ya Allah, yang sekali lirik Fir'aun langsung tunduk sama saya gitu ya Allah. Enggak gitu yang diminta. Ya Allah saya minta, ya Allah saya bisa pegang apapun, bisa saya ubah jadi ular biar bisa. Enggak gitu Nabi Musa. Yang diminta adalah kemampuan menghadapi diri sendiri. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, biar saya bisa ngadepin Fir'aun dengan lebih bijak, biar saya bisa ngadepin orang lain dengan akhlak yang terpuji. Tuh Nabi Allah Musa. Saudara sekalian yang saya muliakan, karenanya nih paling susah dihadapi nih hati sendiri, diri sendiri paling susah dihadapi. Saya sebagai orang yang sulit menghadapi diri saya sendiri, saya sampaikan salah satu dari tips yang bisa saya bagikan kepadamu. Banyakin baca sholawat. Cobain. Kalau hati kamu lagi gelisah, kalau hati kamu sedang dirundung cemburu, kalau hati kamu sedang dihantui oleh rasa-rasa yang gak enak, kalau hati suudzon terus-terusan, kalau hati merasa sedih terus-terusan, nih saya kasih tahu teman-teman sekalian, jangan kamu pikir setan itu hanya godain dengan cara ngajakin berbuat dosa. Nggak selalu. Setan punya banyak cara. Dan yang seringkali dipakai caranya oleh setan adalah mengganggumu dengan cara membuat kamu sedih. Kayak bawaan sedih mulu, merasa jadi orang paling terdolimi. Saya adalah orang paling malang sedunia. Saya menderita, saya muram durja, ya Allah sedihnya saya, sedih banget saya ya Allah. Saya kok hidup saya begini amat ya Allah, nasib saya kok sedih banget sih ya Allah, saya dimusuhin si ini, si musuhin si itu. Kamu merasa sedih gitu, hati kamu tuh sedih terus-terusan, bisa jadi itu adalah cara setan untuk membawamu ke jalan-jalannya setan. Bikin kamu jadi, saya nggak mau ketemu orang, saya sedih banget nih hati saya. Akhirnya nggak mau ketemu orang. Ada pengajian deket, rumahnya nggak mau pergi juga karena nggak mau ketemu sama orang. Ya Allah, ya Allah. Jadi salah-salah. Yuk belajar. Gimana caranya Ustazah biar bisa ngadepin diri sendiri nih? Nah itu tips dari saya adalah banyakin baca sholawat. Cobain ketika kamu sedang dilanda perasaan-perasaan yang gak enak, ketika kamu sedang dilanda perasaan-perasaan yang membuatmu kesulitan menghadapi diri kamu sendiri, coba pergi wudhu kalau sedang memungkinkan, sedang tidak dalam keadaan berhalangan. Kalau enggak enggak usah pakai wudhu, sedang mens, sedang nifas enggak usah pakai wudhu. Duduk di atas sejadah kalau memang sedang memungkinkan, kalau enggak ya enggak usah. Duduk di mana aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, pegang tasbih. Mulai. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Selawatan Nabi Muhammad. Selawatan Nabi Muhammad. Yang banyak selawatannya. Ustazah nggak mempan nih tipsnya nih. Saya udah selawatan Ustazah, tetap aja hati saya Ustazah tetap panas. Hati saya tetap panas, bawaan melihat suami pengen marah-marah mulu, lihat anak pengen ngomel mulu.
Ustazah ininya tipsnya nggak mujarab nih. Berapa banyak membaca salawatannya? 10 kali Ustazah. Nggak banyak namanya, 100 kali Ustazah. Berapa lama kamu baca salawatannya? 2 hari Ustazah. Ya kurang, terusin lagi, kurang, banyakin lagi sampai hati kamu merasa berat. Nah tuh berarti tuh udah tuh, gitu cara taunya. Sampai kamu lawan rasa berat yang ada dalam hati kamu itu. Banyak amat sih, 1000 nih yakin? Iya baca 1000, berat tuh, tapi terus kamu baca. Saat itulah rahmat Allah akan datang kepada dirimu, akan menyapamu, karena banyaknya kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap solawat kita disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nanti kalau kamu banyak baca solawat, tuh nabinya bakalan kenal. Kemudian Nabi akan cari tahu apaan sih. Oh, dia lagi kesulitan ngadepin hatinya. Didoain sama Nabi Muhammad, ya Allah, mudahkan dia menghadapi hatinya ya Allah. Karuniakan akhlak terpuji padanya ya Allah. Bu, 1000 kali kita tengadah tangan nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan sekali tengadah tangannya Nabi Muhammad untuk kita. Dan itu akan mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad tatkala kamu banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Karena saya baca di Maulid Habib Ali Habsyi yang tadi tuh, yang tadi baca Simtud Durar. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat terpuji ada di atas muka bumi ini melainkan semuanya bersumber dari Nabi Muhammad. Hatimu kalau punya sambungan sama Nabi Muhammad, bakalan dialirkan padanya sifat-sifat yang terpuji, insya Allah. Jadi kalau lagi pegel mulu ngadepin suami, daripada ngadepin suami, mendingan kamu ngadepin Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Nah, yang tadi saya ajarin. Duduk di atas sejadah, pegang tasbih, mulailah baca solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Seperti itu. Solawatnya yang mana Ustazah? Yang mana aja? Solawat itu bagus, tibbil qulub, minta biar Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai dokter bagi hati-hati kita. Minta biar Nabi Muhammad jadi dokter, menjadi penyebab kesembuhan bagi badan-badan kita. Minta pada Allah agar Nabi Muhammad menjadi cahaya yang menerangi mata kita, baik mata zahir yang ini ataupun mata batin yang ini, yang ada di dalam hati-hati kita. Jadi terang melihat segala sesuatu, jadi enggak terlampau pandangan kita, hanya konsentrasi kepada diri kita sendiri. Begitu, insya. Atau solawatnya Habib Saleh Al-Hamid. Nah, itu juga salah satu solawat besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal gulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat ini minta agar Allah menjadikan dengan sebab solawat kita kepada Nabi Muhammad, hati kita jadi lapang, dosa-dosa kita jadi diampuni sama Allah, urusan-urusan yang tersendat jadi lancar, dan yang keras-keras jadi lembut semuanya berkat solawat kita kepada Nabi Muhammad. Itu arti solawat yang tadi kita baca tuh, solawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Dibaca kalau pengen tuh, seperti yang tadi saya sampaikan, hatinya biar pada lembut, pada bisa ngadepin diri sendiri, begitu kan? Baca, cobain.
baca sehari 100 kali sholawatnya Habib Soleh. Mudah-mudahan Allah SWT kasih jalan keluar. Bagi yang sedang ada masalah juga cobain. Ini ijazah dari saya buat semua yang hadir dan semua yang mendengarkan. Cobain yang sedang punya masalah, cobain baca sholawatnya Habib Soleh Al-Hamid 100 kali sholawat setiap hari. Bunyinya yang tadi saya sampaikan. Nanti nih bentar lagi akan kita baca 10 kali. Insya Allah ya, dengan niat mudah-mudahan masalah-masalahnya semuanya diselesaikan Allah SWT, insya Allah. Yang keras-keras nih hati kita nih, pada suka keras hatinya, mudah-mudahan Allah SWT lembutkan hati kita, biar nggak bawaan pengen marah-marah mulu, biar nggak bawaan pengen kesel-kesel mulu, biar bawaan nggak pengen ngomel-ngomel mulu, biar hatinya pada lembut semuanya. Insya Allah baca salawatnya sebanyak 100 kali. Atau kalau kamu mau bisa juga baca salawat Al-Fatih. Itu juga salah satu dari salawat yang sangat mujarab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya, seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua dalam kehidupan kita insyaallah. Ibu-ibu kira-kira mau diamalin apa enggak? Bu, seminimal-minimalnya salawat kamu baca di saat bangun tidur 10 kali bangun tidur, 10 kali saat mau tidur, 10 kali sebelum tidur banget gitu ya. Udah di atas tempat tidur, udah baca-baca zikiran semuanya yang lain-lain, udah kayak udah mau ngantuk, baru tuh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingetin, ya Allah saya tidur sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya Allah saya tidur sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah, gitu 10 kali. Terbangun tidur juga gitu. Habis alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Siapa yang membacanya sambilan baca tuh kamu sambil, ya Allah saya bangun sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah saya bangun sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Siapa yang membacanya 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, kata Nabi Muhammad, wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Insya Allah. Yuk bismillah, kita akhiri majelis kita dengan kita baca solawatnya Habib Saleh 10 kali. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dijabah Allah SWT. Yang masih ada air silahkan dibuka airnya. Baca solawatan ini 10 kali. Kita niat hajat-hajat kita semuanya semoga dijabah Allah SWT. Hati kita biar pada adem, hati kita biar jadi hati yang pantas dilihat Allah dengan pandangan penuh keridhaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب تلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب
وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Kita baca salawat tibbil qulub 8 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية
وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatu. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad. Di Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang. Itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat, sekian baca solawat, dikit-dikit solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri teman-teman sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu?
Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca salawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Salawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja salawat bukan asal salawat. Maksudnya gimana Ustazah? Salawat bukan asal salawat. Salawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Salawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Salawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Salawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal salawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Enggak gitu. Salawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah salawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. 1. Sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Misal gitu ya.
Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad, amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman, salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa sholawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat, misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampe nya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak, susah banget, kita padahal mau bikin maulid nih, sian nanti sudah 5 susah masuknya, misal gitu kan.
Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, abisnya dibaca, bakalannya dibales. Iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni, nggak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah, kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat. Ya, ibadah mau kita kerjain aja. Sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad